Selamat pagi saudara, berjumpa bersama saya Ninda Destiani di Kompas Jabar Sepekan yang akan menyuguhkan berita yang terjadi dalam sepekan terakhir. Di antaranya, bencana longsor Sukabumi lumpuhkan akses ekonomi hampir sepekan. Ratusan tenaga P3K dan calon ASN di Garut unjuk rasa menuntut untuk segera diangkat sebagai ASN. Sepekan terendam, rumah warga di Karawang mulai rusak hingga ambruk. Saudara, bencana banjir dan longsor terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat memasuki pekan kedua puasa di bulan Maret 2025. Salah satu yang terparah dan merenggut korban jiwa terjadi di Sukabumi. Banyaknya titik bencana membuat bantuan sulit didistribusikan, bahkan terpaksa harus menggunakan perahu. Sejumlah relawan gabungan menggunakan perahu karet untuk mendistribusikan bantuan logistik kepada warga terdampak bencana longsor di wilayah Kabupaten Sukabumi yang masih terisolir. Pendistribusian logistik tersebut dikirim menuju 3 desa, yaitu Desa Cibuntu, Desa Mekar Asih, dan Desa Cidadap. Pendistribusian logistik menggunakan perahu karet dilakukan karena di 3 desa tersebut tidak bisa diakses menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sehingga relawan gabungan pun harus mengarungi Sungai Cimandiri supaya bisa sampai menuju 3 desa tersebut. Sejumlah obat-obatan, makanan, dan logistik lainnya diberikan kepada warga yang terdampak. Selain itu, relawan pun membantu pembersihan material longsor dan banjir di lokasi yang masih berserakan. Untuk pendistribusian logistik memang di tahun 2025 ini yang menimpa Kabupaten Sukabumi banjir bandang, jadi masih banyak titik-titik yang belum dapat dijangkau baik itu oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian salah satunya adalah di daerah Simpenan, ada beberapa desa yang 3 desa di seputaran tersebut yang belum bisa dijangkau khususnya untuk kendaraan roda 4. Tetapi untuk kendaraan roda 2 dapat dijangkau melalui kecamatan Bantar Gadung dan Warung Tiara. Sehingga per kemarin itu untuk proses penyampaian logistik yang dilaksanakan oleh teman-teman relawan juga menggunakan perahu untuk melakukan proses pengantarannya. Bencana longsor di Lengkong dan Simpenan, Sukabumi membuat akses jalan terputus total. Akibatnya sejumlah kendaraan terjebak lebih dari 6 hari. Ratusan ayam yang akan didistribusikan pun mati karena terlalu lama berada dalam kontainer mobil pengangkut. Bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengisolir puluhan kendaraan yang terjebak di wilayah Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Salah satunya adalah Atif, pengusaha ayam ternak, yang terjebak 1 minggu lamanya di wilayah Cimapak, Kecamatan Simpenan. Arif bersama 3 rombongannya, 1 truk 2 mobil bak elf, membawa sekitar 3.000 ekor ayam untuk dikirim dan dijual ke wilayah perkotaan. Saat melintasi jalur Kiara 2, jalan yang ia lalui tertutup puluhan titik longsor, hingga ia terjebak di perkampungan bersama puluhan pengendara lainnya. Karena lama berhari-hari di lokasi, dari 3.000 ekor ayam yang ia bawa, sebanyak 400 ekor mati karena pengap terlalu lama di keramba mobil. Akibatnya ia mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah. Sementara saat ini Arif pasrah karena jika masih terjebak, ayam yang masih hidup tinggal menunggu mati. Mau ke 6 harian. Nah, Akang bawa apa? Ini truk ayam. Kejebak berarti ya? Iya, kejebak. Katanya banyak yang mati, Kang. Ya lumayan lah. Ada berapa yang mati, Kang?
sekitar 400 ekoran. 400 ekor mati. Nah, itu gimana yang mati dibuang atau di gimana, Pak? Dikuburin sih nih. Dikuburin. Itu mati kenapa? Karena memang pengap atau seperti apa, Pak? Bisa jelaskan, Pak? Iya, pengap itu. Karena kelamaan di keramba gitu. Keramba ya. Tapi yang hidup masih ada? Ada sih yang hidup. Itu yang hidup gimana? Ya begitulah kondisinya. Nunggu mati atau? Ya begitulah, nunggu mati lah. Ini kerugian bisa sampai berapa, Pak? Ini kerugian bisa sampai 60 jutaan lah. 60 jutaan. Sementara itu di Karawang, banjir lebih dari 1 meter yang merendam desa Karangligar lebih dari sepekan membuat rumah warga mengalami kerusakan. Beberapa di antaranya mulai ambruk. Pemukiman warga di Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat sudah sepekan tidak kunjung surut. Penyebabnya karena curah hujan masih tinggi yang menyebabkan Sungai Citarum dan Cibeet meluap. Selain itu penyebab lain lamanya banjir surut karena saluran pembuangan kali Gedung Hurang mengalami penyempitan dan pendangkalan yang disebabkan oleh pondasi pagar tinggi sebuah perumahan mewah hingga air tidak lancar mengalir. Data atau pantauan Bapak di lokasi ini ada berapa rumah yang ambruk dan rusak, Pak? Sekitar 5 rumah. 5 rumah. Itu penyebabnya apa sih, Pak? Ya penyebab banjir ya. Lama ya? Lama. Setiap tahun udah musiman. Oh jadi ambrol gitu, rapuh ya? Oke. Pemilik rumahnya sekarang pada di mana, Pak? Udah ngungsi. Nggak tahu di mana-mana ya sekarang udah. Ini aja masing-masing aja nginep di ini. Ada yang ngontrak, ada yang di tenda. Gitu. Ini akibat kelamaan terendam banjir atau kenapa, Pak, penyebabnya? Ropoh. Jadi rapuh gitu ya. Ada sekitar 5 rumah yang mengalami rusak berat hingga ambruk pada bagian atap, serta puluhan rumah lainnya rusak sedang. Kerusakan terjadi akibat rumah-rumah warga terendam banjir terlalu lama hingga material rumah rapuh. Saat ini ribuan warga masih bertahan di pengungsian. Mereka belum berani kembali ke rumah karena kondisi banjir masih cukup tinggi. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Kantor pusat BJB digeledah KPK. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar sepekan. Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media pada Rabu 12 Maret 2025. Dari pantauan mata tim Kompas TV terlihat penjagaan oleh pihak kepolisian dan juga security menjaga pintu masuk kantor Bank BJB. Penjagaan dari pihak kepolisian dan juga pihak security bank nampak terlihat di pintu gerbang kantor di kawasan Jalan Naripan, Kota Bandung pada hari Rabu sore 12 Maret 2025. Bahkan pintu gerbang utama diberlakukan buka tutup serta dijaga cukup ketat oleh sejumlah pihak keamanan. Selain itu juga sejumlah orang melakukan aksi protes dan unjuk rasa mengenai dugaan kasus korupsi di depan kantor Bank BJB. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor pusat BJB di Bandung hari Rabu 12 Maret 2025, namun dia enggan merinci barang yang dicari oleh penyidik. Sebelumnya KPK sudah mengonfirmasi ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Inisialnya pun identitas mereka belum diungkapkan kepada publik. Sebanyak 5 orang itu berasal dari pihak swasta dan penyelenggara negara. Sejumlah lokasi sudah digeledah penyidik. Salah satunya adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Senin 10 Maret 2025.
Ratusan tenaga P3K dan calon ASN di Garut, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa menuntut untuk segera diangkat sebagai abdi negara dan menolak keputusan Kemenpan RB terkait penundaan pengangkatan calon ASN dan P3K tahap 1 Rabu siang 12 Maret 2025. Dengan mengenakan seragam putih hitam dan menempelkan pita hitam di lengan kiri, masa aksi dari tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan calon aparatur sipil negara melakukan aksi long march menuju gedung DPRD Garut. Setibanya di gedung Wakil Rakyat, peserta aksi langsung berorasi menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan kebijakan Menpan RB yang menunda pengangkatan. Koordinator aksi, Makmul Abdul Fakih, mengatakan aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang melakukan penundaan pelantikan dan menuntut agar membatalkan surat edaran Menpan RB. Akan terhadap surat edaran Kemenpan RB, di mana surat edaran yang disampaikan oleh Kemenpan RB itu meruntuhkan Undang-Undang 20 tahun 2023 yang mengisyaratkan bahwa penuntasan non-ASN atau penataan non-ASN itu harus tuntas tahun 2024, tanggal 31 Desember. Tapi ini sudah lewat, sudah 2005, dan ini surat edaran ini malah memundurkan atau menunda pengangkatan CPNS dan P3K. Pasca maraknya takaran minyak kita tak sesuai, masyarakat di Kota Cimahi mulai berpikir untuk beralih tidak menggunakan minyak kita. Hal ini dikarenakan harga yang dibeli sudah mahal, tetapi mendapatkan minyak kita kurang dari 1 liter. Petugas gabungan Disdak Koperin Kota Cimahi dan Satreskrim Polres Cimahi melakukan sidak takaran minyak kita di Pasar Cimindi, Kota Cimahi hari Rabu kemarin. Dalam sidak ini petugas menemukan takaran minyak kita kurang dari 1 liter, yakni hanya 700 ml. Temuan ini pun membuat pembeli kecewa. Salah satu pembeli minyak kita mulai berpikir untuk beralih tidak menggunakan minyak kita. Ya rugi lah kalau harga segitu. Rugi ya, dengar segitu. Harapannya seperti apa teh? Ya pengen harga normal. Tidak ada kecurangan ya. Bakaran jangan dikurangin. Iya. Kita ada rencana pindah ke merek lain karena minyak kita kurang. Ya kalau ada yang sama harganya sama minyak kita terus komposisinya sama. Sekitar 190 sampai 200. Kalau kemarin di Disdak Koperin juga melaksanakan selisih paling jauh ada yang 300. 300 itu berarti 1000, posisinya ada di 700. Itu rata-rata kemasan botol atau kemasan? Betul, tadi teman-teman saksikan sendiri bahwa ketika kita sidak, kita coba cek bahwa rata-rata ditemukan selisih itu ada dalam kemasan botol. Petugas gabungan akan terus melakukan sidak ke pedagang guna memberikan rasa aman pada masyarakat. Warga berharap agar pemerintah bisa segera menyelesaikan sehingga masyarakat bisa membeli minyak kita sesuai takaran. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Kompas Jabar sepekan. Saudara, momen bulan suci Ramadan membawa berkah bagi penjual makanan khas Bandung, Cendol Elizabeth. Es cendol legendaris ini setiap harinya mampu menjual hingga 2.000 bungkus. Bahkan omsetnya meningkat 3 kali lipat. Setiap memasuki bulan suci Ramadan, es cendol Elizabeth menjadi salah satu pilihan bagi warga Bandung untuk menu berbuka puasa. Sejak dibuka, es cendol Elizabeth yang berada di Jalan Inhoftang, Kota Bandung, Jawa Barat, ramai dikunjungi. Pembeli yang datang bukan hanya dari Kota Bandung, bahkan dari luar Kota Bandung. Ya, sering selama Ramadan ini. Kenapa kelebihannya beli cendol di sini? Rasanya lebih mantap dari yang lain.
Belinya berapa bungkus? Kalau sekarang lagi 1 bungkus beli goyobot. Tiap hari beli atau gimana? Enggak, baru kalau ini kedua kali sih bulan puasa ini. Tiap tahun. Puasa aja 2. Beli 2 bungkus. Gimana perbedaan cendol ini sebenarnya? Nah, ini mah enak, gulanya enggak ini enggak gatel. Cendol legend kali ya? Iya. Es cendol Elizabeth dijual dengan harga Rp26.000. Pada awal Ramadan, omset penjualan es cendol Elizabeth meningkat 3 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Setiap harinya bisa menjual hingga 2.000 bungkus. Es cendol Elizabeth ini ada sejak tahun 1972. Dulunya berjualan menggunakan gerobak di kawasan Jalan Otista, Kota Bandung. Kalau bulan Ramadan gini kadang bisa sampai 2.000 bungkus ya. Cuman memang tahun ini tuh agak turunnya itu untuk supermarket karena bulan tahun ini tuh kelapa lagi susah. Jadi kita nggak bisa supply kelapanya untuk bulan Ramadan tahun ini, khususan di supermarket itu tidak disertai santan karena kita memang ada kelapa pun harga sudah naik tinggi, itu pun stok terbatas. Tidak kalah segar, selain es cendol di tempat ini pun menjual menu es lainnya, yakni es goyobot. Es cendol Elizabeth sudah mempunyai 3 cabang, salah satunya di Tasikmalaya. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Masjid Al-Jabar ialah masjid yang menjadi destinasi wisata religi favorit bagi umat muslim saat bulan Ramadan. Dengan keindahan arsitektur, kegiatan ibadah, takjil gratis, hingga suasana khidmat menjadi daya tarik utama pada Masjid Raya Al-Jabar, Kota Bandung. Masjid Al-Jabar yang terletak di Gede Bage, Kota Bandung, menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat selama bulan suci Ramadan. Keindahan arsitektur ikoniknya dipadukan dengan beragam kegiatan ibadah, menjadikan masjid ini magnet wisata religi bagi warga lokal maupun pengunjung dari luar kota. Sejumlah program pun diadakan untuk mengisi waktu selama Ramadan. Maka dari itu, sejak awal Ramadan, Masjid Al-Jabar dipadati oleh jamaah yang ingin melaksanakan sholat tarawih, mengikuti tausiah, mengaji bersama, serta menikmati keindahan masjid di malam hari. Pancaran cahaya warna-warni dari kubah dan dinding kaca menjadi daya tarik utama, membuat suasana ibadah semakin hikmat dan menyejukkan hati. Tak hanya itu, masjid ini juga menyediakan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, seperti buka puasa bersama, serta kegiatan sosial lainnya. Jamaah dapat menikmati hidangan takjil gratis yang disediakan sebanyak 500 porsi dalam setiap harinya. Tentu, hal ini menambah kebersamaan dan semangat untuk berbagi di bulan suci. Oke, kegiatan yang pertama itu di bulan suci Ramadan udah pasti salat 5 waktu ya. Salat 5 waktu, terus untuk program unggulan kita waktu tahun sekarang itu yaitu pertama ada One Day One Juz, terus One Day One Hadis, terus kajian bada subuh setelah sholat subuh dan kajian bada zuhur. Dan kalau untuk imam taraweh dan kultum tarawih udah seperti biasa tahun-tahun kemarin. Dan untuk tahun sekarang itu dibuka kembali, awal dibuka yaitu Qiyamul Lail. Jadi kita menerima sholat malam Qiyamul Lail 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dibuka full 24 jam. Nah, karena tahun kemarin belum ada seperti itu. Keunikan dari masjid ini adalah berbentuk seperti setengah bola raksasa dengan ukuran 99 x 99 meter dan tinggi 40 meter. Masjid ini dikelilingi oleh 4 menara yang menjulang setinggi 99 meter. Selain itu dikelilingi juga air danau sehingga dari kejauhan seperti terapung di atas air.
Dan yang unik pula adalah Masjid Al-Jabar memiliki 27 pintu masuk yang mewakili 27 kota, kabupaten yang ada di Jawa Barat. Dengan luas 25,99 hektar, masjid ini dapat menampung hingga 38.000 jamaah. Sehingga yang datang ke Al-Jabar bukan hanya dari kota Bandung saja, melainkan jamaah yang hadir dari luar provinsi hingga luar negeri pun hadir di sini. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi menarik tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar sepekan episode hari ini. Saya Ninda Destiani pamit undur diri, sampai jumpa.